Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Nah kawan-kawan, jaringan Pi dan kekuatan sirkulasi pasokan di dunia mata uang kripto. Kita kutip dari Hoka News. Cryptocurrency telah melonjak ke puncak popularitasnya dalam beberapa tahun terakhir. Dan di antara berbagai faktor yang mempengaruhi penilaian aset digital, sirkulasi pasokan adalah bintang utama yang sering diabaikan. Dalam sorotan ini, kita akan menggali lebih dalam dunia jaringan Pi dan mengapa sirkulasi pasokan adalah kunci untuk memahami potensi sebenarnya dari mata uang digital ini. Jaringan Pi, revolusi cryptocurrency yang terselubung. Pi Network telah muncul sebagai identitas yang menarik di dunia cryptocurrency, menjanjikan revolusi yang unik dan mencolok. Mari kita gali lebih dalam apa yang membuat Pi Network memiliki potensi kehadiran di dunia mata uang digital. Salah satu ciri khas Pi Network adalah pendekatan uniknya terhadap penambangan mata uang kripto. Berbeda dengan mata uang digital lainnya yang menggunakan Proof of Work atau Proof of Stake, Pi Network mengusung konsep Proof of Cooperation. Hal ini memungkinkan pengguna memperoleh Pi hanya dengan berpartisipasi dan berkontribusi pada jaringan, tanpa memerlukan perangkat keras khusus atau konsumsi daya tinggi. Salah satu tujuan utama Pi Network adalah menyediakan aksesibilitas dan inklusivitas yang lebih besar terhadap mata uang kripto, dengan memungkinkan siapapun, bahkan tanpa mengetahui teknis yang mendalam, untuk terlibat dalam ekosistem Pi. Pi Network merangkul komunitas lebih luas. Hal ini menciptakan peluang bagi individu yang sebelumnya mungkin merasa terpinggirkan di dunia cryptocurrency. Pi Network menerapkan model distribusi token yang berbeda dari kebanyakan cryptocurrency lainnya. Misalnya, pada tahap awal pengembangan, Pi Network mendistribusikan token secara gratis kepada pionernya. Hal ini bertujuan untuk menyamakan kedudukan dan menghindari konsentrasi token di sejumlah kecil pemegang. Keberhasilan proyek mata uang kripto tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang ada di belakangnya, namun juga oleh komunitas yang mendukungnya. Pi Network telah berhasil membangun komunitas yang kuat dan aktif di seluruh dunia. Anggota komunitas ini terlibat dalam diskusi, berbagi informasi, dan secara kolektif berkontribusi untuk mencapai tujuan Pi Network. Lebih dari sekedar menciptakan mata uang digital, Pi Network memiliki visi jangka panjang untuk mencapai adopsi massal. Dengan berfokus pada penggunaan sehari-hari dan integrasi dengan kebutuhan masyarakat, Pi Network berupaya menjadi solusi yang relevan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya adalah sirkulasi pasokan. Pemimpin sejati dalam menilai kapitalisasi pasar mata uang kripto, mengganti peran dominan total pasokan. Mari kita telusurin mengapa sirkulasi supply dianggap sebagai pemimpin sejati dalam memberi gambaran yang lebih akurat tentang nilai aset di pasar. Sebelum membahas lebih jauh, mari kita definisikan kedua istilah ini. Pasokan yang beredar mencakup jumlah unit mata uang kripto yang benar-benar beredar di pasar dan di tangan masyarakat. Sedangkan total supply mencakup jumlah maksimum unit mata uang kripto yang dapat beredar, termasuk yang belum diterbitkan atau ditambang. Sirkulasi pasokan memberikan gambaran yang lebih akurat tentang likuiditas mata uang kripto. Aset yang memiliki sejumlah besar token yang benar-benar beredar menunjukkan bahwa aset tersebut memiliki potensi untuk diperdagangkan lebih luas dan nilai pasar yang lebih realistis dapat tercerminkan. Nah, jika kita melihat kapitalisasi pasar mata uang kripto, sirkulasi pasokan menjadi faktor penentu utama. Kapitalisasi pasar dihitung dengan menggali harga per unit dengan jumlah unit yang beredar. Oleh karena itu,
Fluktuasi besar dalam pasokan beredar dapat berdampak signifikan pada total penilaian suatu mata uang kripto. Total pasokan, meskipun data penting memiliki keterbatasan, beberapa mata uang kripto mungkin memiliki jumlah token yang sangat besar. Namun, jika sebagian besar masih dipegang oleh pengembang atau tidak beredar di pasar, kapitalisasi pasar yang dihitung dengan total supply bisa sangat tidak referensi, ya. Nah, pasokan yang beredar juga memberikan indikasi keberlanjutan jangka panjang dan pertumbuhan mata uang kripto. Jika sejumlah besar token masih dipegang oleh pihak tertentu atau disimpan sebagai cadangan, hal ini dapat mempengaruhi distribusi dan keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang. Bagi investor, memahami sirkulasi pasokan adalah kunci dalam mengambil keputusan investasi yang cerdas. Dengan evaluasi seberapa liquid, ya, suatu aset dan beberapa banyak yang beredar di pasar, investor dapat mengidentifikasi potensi pertumbuhan dan stabilitas aset. Selanjutnya adalah studi kasus jaringan Pi dan pasokan beredar. 68 ya juta Pi, ya. Nah, kawan-kawan, membahas studi kasus konkret seperti jaringan Pi dengan pasokan beredar sebesar 60 juta, ya. Pi memberikan wawasan mendalam tentang bagaimana, ya, faktor-faktor ini dapat mempengaruhi nilai suatu mata uang kripto. Mari kita jelajahi situasi ini lebih detail. Dalam kasus jaringan Pi memiliki pasokan beredar sebesar 60 juta Pi, menunjukkan bahwa sejumlah besar token telah memasuki peredaran dan berada di tangan pengguna. Hal ini menciptakan suasana yang lebih liquid dan memberikan lebih banyak peluang untuk perdagangan dan pertukaran di pasar. Dengan pertimbangan harga per unit, jaringan Pi dan jumlah pasokan yang beredar, kita dapat menghitung kapitalisasi, ya, pasar dengan lebih akurat. Jumlah ini mencerminkan nilai total seluruh token yang beredar. Dalam konteks ini, kapitalisasi pasar mencapai 2 miliar, ya kawan-kawan, 2.336.643.146, ya. Nah, menciptakan gambaran tentang seberapa besar aset ini diterima dan diperdagangkan di pasar. Harga awal Pi Network sekitar $34 per 1 Pi, memberikan dimensi tambahan pada studi kasus ini. Harga yang relatif tinggi ini, jika dipadukan dengan jumlah token yang beredar, dapat meningkatkan minat investor dan spekulan. Hal ini juga menciptakan penilaian awal yang mencolok, menarik perhatian pasar terhadap potensi pertumbuhan aset ini. Studi kasus ini juga menggambarkan bagaimana tingkat keterlibatan masyarakat dapat berdampak pada sirkulasi pasokan. Dalam proyek seperti Pi Network, di mana anggota komunitas aktif berkontribusi untuk mendapatkan token, sirkulasi pasokan menjadi cermin dari keaktifan dan pertumbuhan ekosistem. Dengan sejumlah besar token yang beredar di pasar, Pi Network memiliki basis likuiditas yang kuat. Hal ini menciptakan kondisi yang mendukung potensi pertumbuhan di masa depan. Likuiditas yang baik dapat membantu menjaga stabilitas harga dan memfasilitasi adopsi oleh lebih banyak pengguna. Selanjutnya adalah masa depan jaringan Pi, mengeksplorasi potensi besarnya. Masa depan Pi Network menjanjikan inovasi dan dampak signifikan dalam ekosistem mata uang kripto. Nah, salah satu poin penting di masa depan Pi Network adalah fokusnya pada adopsi massal dengan pendekatan yang mengutamakan aksesibilitas dan inklusivitas. Proyek ini berpotensi memperluas cakupan pengguna cryptocurrency. Pi Network tidak hanya berupaya menjadi proyek mata uang kripto konvensional, namun berfokus pada integrasi dengan kebutuhan sehari-hari, ya. Dengan menciptakan aplikasi dan layanan yang relevan, Pi Network berupaya menjadi lebih dari sekedar aset investasi. Masa depan Pi Network juga mencakup pengembangan ekosistem yang lebih beragam dengan membangun dan mendukung aplikasi terkait yang dapat diakses oleh pengguna Pi, ya. Proyek ini dapat menciptakan ekosistem yang dinamis dan berkelanjutan.
Kesuksesan P-Network di masa depan sangat erat kaitannya dengan dukungan keberlanjutan dari komunitasnya. Nah, kawan-kawan, melibatkan pengguna dan mengambil keputusan ya. Mendengarkan masukan dan memfasilitasi pertumbuhan organik adalah kunci untuk mempertahankan semangat komunitas yang kuat dan berkomitmen. P-Network juga diharapkan terus berinovasi di bidang teknologi dan keamanan. Masa depan P-Network mungkin juga melibatkan kemitraan strategis dengan pemangku kepentingan industri lainnya. Dan selanjutnya, mengapa Anda harus peduli dengan sirkulasi pasokan jaringan Pi? Peredaran pasokan di jaringan Pi bukan sekedar angka statis, ya. Ini adalah pilar utama yang mencerminkan nilai, likuiditas, dan potensi pertumbuhan proyek ini. Memahami pentingnya sirkulasi pasokan dapat menjadi kunci untuk membuat keputusan investasi yang cerdas dan memanfaatkan peluang dalam ekosistem mata uang kripto. Pasokan sirkulasi tinggi di jaringan Pi menciptakan likuiditas yang kuat. Kapitalisasi pasar mata uang kripto dihitung dengan mengalihkan harga per unit dengan pasokan yang beredar. Bagi investor, sirkulasi pasokan merupakan pertimbangan penting dalam mengambil keputusan investasi. Pasokan beredar jaringan Pi juga memberikan wawasan tentang distribusi kepemilikan token. Nah, sirkulasi pasokan jaringan Pi tidak hanya menciptakan peluang pertumbuhan jangka pendek, namun juga menciptakan landasan bagi keberlanjutan ekosistem dalam jangka panjang. Dengan memahami dan peduli terhadap jaringan Pi pasokan beredar, Anda tidak hanya menggali lebih dalam nilai proyek ini. Nah, kawan-kawan, ya, dengan memahami dan peduli, ya, Anda tidak hanya menggali lebih dalam proyek ini, namun juga membuat keputusan investasi yang lebih tepat dan dinamika pasar mata uang kripto yang terus berubah. Nah, semoga ini membawa pencerahan buat kita semua, menambah wawasan kita, menambah ilmu kita, menambah semangat kita tentunya. Oke, kawan-kawan. Perdayakan koinnya di harga GCP 314.159 US dollar tentunya. Jaga proses sandi Anda, jaga koin Anda karena ini adalah aset masa depan Anda. Oke? Salam petir, salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.